Oke teman-teman, kita sudah sampai di komplek pemakaman Musaimir. Ya, di sini ada pemakaman makamnya guru kita, ulama besar Syekh Qaradawi, hafizahullah. Terus perjalanan saya bersama Ustaz Sudirman. Di sini ada Bang Budi Setiawan, ya, wong Jogja. Ya, kalau wong Solo nanti marah istrinya nanti. Ya, berarti ada minat untuk nambah. Ini daerah Musaimir, ya. Pekuburan dengan pemakamannya luas banget. Ya, ini juga gurun pasir. Insyaallah, tabarakallah. Insyaallah kita akan singgah sebentar ziarah, mendoakan almarhum, ya, akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum ahla diyari qaumi mu'minin, antumus sabiqun wa nahnu lahiqun insyaallah ta'ala minal aminin. Kita sudah berada di blok nomor 60. Ini lokasi pemakaman, ya, Musaimir, blok 60. Makam Syekh ini ada di nomor Nisan 103. Ya, nomor Nisan 103.
Ya, kita lanjut ke lantai 2. Jadi di sini ada lantai 2, besar sekali. Pustakaan kita naik lift tadi. Ini juga buku-buku yang beliau kumpulkan. Ini ruang perpustakaan pribadi beliau. Dan ini ada musolanya, juga buku-buku ya, ada beberapa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sayyid. Ini ada sahabat kita, mahasiswa Indonesia juga yang sedang berkunjung ke sana. أحمد سيد. دكتور أحمد سيد ما شاء الله بارك الله فيكم. أنا آخذ جولة فيديو وأخذت الإذن من دكتور حسن. Nah, jadi ini juga ada buku-bukunya beliau di sini. Ya, ini masih beliau merojah di sini. Karya-karya beliau. Ini juga sini, insya Allah. Dalam semua ilmu pengetahuan ini buku-buku dari yang kecil-kecil ya. Kalau yang buku-buku yang tadi kitab-kitab berjenis di bawah. Ini buku-buku pemikiran dari seluruh dunia. Ya, ada ensiklopedi sejarah, ensiklopedi majalah, ya. Luar biasa. Semua ada di sini. Ya. Jadi kalau kita kemari, kita bisa mengenang bagaimana beliau itu kesehariannya berpikir, menulis, memikirkan umat, mencari solusi masalah buat umat, dan beliau juga perhatian konsen terhadap muslim minoritas ya, sehingga beliau mendirikan Majelis Urubi lil Ifta wal Buhus, European Council, Dewan Fatwa dan Riset Eropa. Ini beliau juga memimpin banyak sekali lembaga-lembaga internasional, apakah beliau sebagai ketua pendiri, apakah sebagai supervisor ya. Nah ini masih karya-karya buku-buku yang ada ya, luar biasa. Nah ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman kalau mencari ilmu, menulis, mengajar, ya, kita harus punya rujukan yang kuat. Ya, ini ya contoh. Mudah-mudahan Allah membalas semua amal kebaikan-kebaikan yang karya-karya beliau ini menjadi penerang bagi umat Islam. Ya, saya Fahmi Salim dari Doha, Qatar. Silaturahim ke sini dalam rangka safari dakwah di Qatar bulan Oktober 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran,
kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini.
Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.